Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Krenolong. HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Untuk memulai pertemuan kita dalam renungan malam ini, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan bagi Tuhan yang telah senantiasa memberikan kami sukacita hari lepas hari, hingga saat ini kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin bersama dengan firman-Mu sebelum kami beristirahat dalam tidur kami. Biarlah firman-Mu yang berbicara, menguatkan kami untuk esok hari. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk malam ini di dalam renungan malam Shalom, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP di dalam almanak, kita ambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 hingga ayat yang ke-11, dan yang menjadi pembimbing ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sejak sejarah awal gereja mula-mula, bahwa gereja dan orang percaya sudah ditetapkan untuk berada di tengah-tengah dunia. Gereja bergerak, orang percaya bekerja, orang percaya memperlihatkan aktualisasi dirinya di tengah-tengah dunia. Karena kita sedang berada di dunia, itu artinya kita harus berhadapan dengan segala pengaruh budaya, ajaran, dogma. Baik melalui ajaran agama-agama, baik melalui aliran-aliran kepercayaan, baik melalui budaya-budaya. Dan ini jelas mempengaruhi konsep berpikir kita, yang pada saat tertentu kita bisa terjebak dan bahkan terkontaminasi. Yang kedua, karena kita berada di dunia sedang berkembang secara luar biasa dengan teknologi, dengan modernisasi yang mempunyai konsekuensi logis kepada setiap kita, yang kadang-kadang menjungkir balikan pemahaman kita tentang firman Tuhan, yang kadang-kadang juga membawa kita seakan-akan diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar. Bagaimana firman Tuhan berbicara di tengah-tengah situasi dan zaman yang sedang berubah ini. Akumulasi dari ajaran-ajaran dan seluruh pengaruh dari perkembangan zaman bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana hidup sebenarnya di tengah-tengah dunia yang sedang berubah ini. Ketika kita menghadapi ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran firman Tuhan, ketika kita berhadapan dengan perubahan zaman yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan, tantangan terberat kita diperhadapkan dengan mungkin menjadi terombang-ambing, menjadi ragu-ragu. Karena itulah firman Tuhan pada hari ini melalui Yakobus mengajak kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah sejak awal ditetapkan untuk memperbaiki dunia yang sedang berkembang ini dan membawa dunia ini ke arah yang lebih baik dengan segala perkembangannya. Biarpun teknologi, modernisasi, aliran-aliran berkembang, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau kita menyuarakan itu, pasti tantangan, pergumulan akan terjadi.
yang kadang-kadang membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Kalau kita mengatakan kebenaran dan keadilan, banyak orang yang tidak menyukai dan bahkan memusuhi kita, atau jangan-jangan mengancam kehidupan kita. Itulah yang diajak oleh Rasul Yakobus. Di tengah situasi apapun yang kita hadapi, karena kita sudah menerima tugas dan panggilan dari Tuhan yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, seberat apapun persoalan dan penderitaan. Contohlah, tirulah teladan yang telah diberikan oleh nabi-nabi dalam pelayanannya. Betapapun beratnya tantangan yang mereka hadapi ketika memperbaiki moral bangsa, betapapun kerasnya tekanan dari pihak-pihak penguasa, Nabi tidak pernah mundur, sebab Nabi yakin Tuhan akan menolongnya. Janji Tuhan yang diberikan kepada Nabi itu juga berlangsung hingga kini kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang setia kepada imannya, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, kalaupun kita mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan, akibat kebenaran dan keadilan yang harus kita pertahankan, kita tegakkan di dunia ini, janganlah pernah mundur. Penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak seberapa dengan sukacita yang Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi bukan hanya itu, penderitaan yang kita hadapi itu akan mempertegas dan memperkuat iman kita, supaya kita semakin dimampukan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Sebab akan semakin banyak pergumulan dan tantangan yang akan kita hadapi seiring dengan perubahan teknologi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berhebatnya kecerdasan buatan yang membuat kita seakan-akan tidak mampu menghadapi segalanya. Tetapi yakinlah, Tuhan akan menguatkan kita, akan memberikan kita kemampuan. Tetapi Nabi atau Rasul berkata, contohlah teladan keberanian, teladan kesabaran, dan teladan yang diperlihatkan oleh nabi-nabi mengenai penderitaan dan pergumulan yang dihadapi mereka setiap saat. Tuhan akan menguatkan orang-orang percaya ketika dia dengan berani, dengan setia menghadapi dan menegakkan keadilan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang. Inilah renungan kita untuk hari ini. Biarlah kita berdiri teguh di tengah apapun yang sedang kita hadapi. Jangan pernah goyah. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang menguatkan kami dengan memberi contoh bagaimana para nabi mengalami pergumulan di tengah-tengah pelayanan mereka yang senantiasa diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak setuju atau memusuhinya. Tetapi kesabaran, ketabahan dalam setiap pergumulan itu menjadi inspirasi bagi kami dengan apapun yang kami hadapi, yang kami alami di tengah-tengah hidup kami setiap hari. Terpuji Engkau hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.